أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب أتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pengajian kita. Wa amma jam'ul mudzakkari salim. Ya. Wa amma jam'ul mudzakkari salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i al-maqsuri ma qablaha al-maftuhi ma ba'daha. Dan adapun jamak mudzakkar salim, ya, ingat jamak mudzakkar salim berarti jamak yang menunjukkan banyak, mudzakkar yang menunjukkan laki-laki, salim berarti bentuk mufradnya tidak rusak, ya, tidak rusak, hanya sekedar bertambah waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Tapi bentuk mufradnya, barisnya, susunan hurufnya, jumlah hurufnya selain huruf tambahan waw dan nun tadi tidak berubah. Makanya dia disebut dengan salim, ya. Maka bagaimana dengan jamak mudzakkar salim ini? Dia di-i'rab dengan huruf. Ya, huruf yang mana? Fayurfa'u bil wawi. Maka dirofakkan ia jamak mudzakkar salim itu dengan waw. Jadi tanda rofaknya waw. Contohnya muslimuna, ja'al muslimuna. Maka al muslimuna itu dirofakkan, tanda rofaknya adalah waw. Kenapa dirofakkan dengan waw? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Wa yunsabu wa yujarru bil ya'i, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Berarti tadi yang al muslimuna berubah menjadi al muslimina, ya, ya dan nun. Nah, perbedaannya dengan musanna, antara jamak mudzakkar salim dengan musanna ketika nasab dan jar, karena huruf tambahannya sama, ya dan nun. Maka apa perbedaannya? Al-maqsuri ma qablaha, yang dikasrahkan huruf sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum huruf ya. Jadi huruf sebelum ya barisnya baris kasrah. Al-maftuhi ma ba'daha, dan difathahkan huruf sesudahnya. Jadi muslimina. Bedanya dengan musanna. Kalau musanna bagaimana? Muslimaini, ya, fathah sebelum ya dan kasrah setelah ya. Kalau jamak mudzakkar salim kebalikannya, kasrah sebelum ya, fathah setelah ya. Wa ulhiqa bihi, dan kata yang digolongkan kepadanya, kepada jamak mudzakkar salim, ya, atau yang bahasa di awal sudah kita pelajari namanya apa? Mahmul, ya. Jadi boleh kita bilang mahmul, boleh kita bilang mulhaq.
sama, ya. Boleh kita bilang dia mulhaq jamak mudzakkar salim, boleh juga kita bilang mahmul ala jam'i mudzakkar salim, sama yang digolongkan. Apa-apa saja contohnya? Nah, ini ulu wa alamuna, ya. Kalau alamuna itu bukan jamak dari kata alam, ya. Alam bukan. Alamuna ini adalah kata yang menunjukkan jamak, tapi jamaknya di sini untuk yang berakal, ya, untuk yang berakal. Kalau alam nggak pakai waw dan nun atau ya dan nun, hanya alam saja, itu menunjukkan sesuatu yang berakal dan tidak berakal. Ya, jadi alam itu artinya selain Allah. Jadi kalau selain Allah itu alam. Manusia, malaikat, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu alam. Mau dia berakal, tidak berakal, maka dia disebut dengan alam. Lalu ada pula sebutan alamuna atau alamina. Ini untuk sebutan kepada selain Allah juga, tapi hanya untuk yang berakal. Mana itu yang berakal? Manusia, apalagi jin, apalagi malaikat. Yang tiga ini saja. Lain daripada yang tiga ini tak termasuk alamun, tidak termasuk. Ya, itu pendapat Imam Malik. Ya, itu pendapat Imam Ibnu Malik. Ya, Ibnu Malik. Pengarang apa? Alfiyah Ibnu Malik. Itu pendapat beliau seperti itu. Jadi tidak mungkin mufradnya lebih umum daripada jamaknya. Mungkin nggak itu? Mufradnya alam. Alam tadi artinya apa? Selain Allah, baik yang berakal ataupun tidak berakal. Kan berarti meliputi semua. Sedangkan alamuna, dia selain Allah, tapi hanya khusus untuk yang berakal. Masuk akal nggak kayak gitu? Masa mufradnya lebih umum daripada jamaknya? Maka tidak mungkin. Makanya kata Ibnu Malik itu tidak termasuk. Ya, jadi alamuna itu mufradnya bukan alam, bukan. Jadi sehingga alamuna itu tidak kita anggap sebagai jamak mudzakkar salim, tapi dianggap sebagai mahmul ala jam'il mudzakkar salim. Wa 'ishruna wa ma ba'dahu min al-'uqudi ila tis'ina, dan 'ishruna wa ma ba'dahu, dan apa yang ada setelahnya, min al-'uqudi, daripada bilang-bilangan, ila tis'ina, sampai jumlah 90, yaitu 'ishruna, thalathuna, apalagi arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna, tis'una. Ini semuanya adalah mahmul atau mulhaq jamak mudzakkar salim. Wa araduna, ya, araduna ini sebenarnya dia jamak dari kata ardun. Ya, ardun. Ya. Dia jamak dari kata ardun sebenarnya. Apa itu al-ard? Bumi. Nah, di sini dibuat araduna. Jadi sebenarnya araduna ini sebenarnya dia bukan jamak mudzakkar salim, tapi dia sebenarnya adalah jamak apa sebenarnya? Jamak taksir. Kenapa dia taksir? Kenapa dia taksir? Berubah
bentuk mufradnya ardun. Hamzahnya baris fathah, ra-nya baris sukun. Ketika dijamakkan, ra-nya berubah menjadi baris fathah. Itulah yang disebut dengan tabdilul syakl. Berubahnya baris. Berarti jamak taksir. Tapi jamak taksirnya mirip dengan jamak mudzakkar salim. Apa kemiripannya? Ada waw dan nun. Makanya dia dibilang mulhaq atau mahmul yang digolongkan kepada jamak mudzakkar salim. Wasinuna wababuhu, dan kata sinuna. Sinuna itu apa? Tahun. Ya, sinuna. Wababuhu, dan yang sebab dengan dia. Jadi maksud sinuna ini sinuna itu jamak dari kata sanatun. Ya, sanatun, jamak dari kata sanatun. Jadi ada kata itu ketika dia dijamakkan dibuang huruf terakhirnya. Sanatun, kan ada ta di situ ya. Ada sebagian yang mengatakan asalnya bukan sanatun tapi sanawun pakai waw. Itu waw dan ta-nya dibuang. Dibuatlah sinuna atau sinina. Ya, sinina sama itu. Cuman sinina ketika nasab dan jar. Jadi sebenarnya dia ada perubahan. Apa perubahannya? Membuang huruf akhirnya. Berarti nggak salim lagi dia. Tapi ujungnya sama seperti jamak mudzakkar salim. Ada waw dan nun, ada ya dan nun. Makanya dia dikategorikan kepada mulhaq jamak mudzakkar salim atau mahmul jamak mudzakkar salim. Yang sejenis dengan sinuna contohnya idin, asalnya itu idatun. Ya, fi'il apa isim mufradnya idatun. Ya, lalu berubah menjadi idin. Izzatun berubah menjadi izin dan seterusnya. Wa ahluna begitu juga. Ahluna ini bukan jamak dari kata ahlun. Kalau ahlun artinya keluarga. Kalau ahluna itu orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat. Wa wabiluna dan wabiluna, wa illiyuna dan illiyuna. Ini semuanya hampir sama ceritanya. Nahu contohnya. Ini mulhaq ya, mulhaq jamak mudzakkar salim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba. Yang kita maksud di sini mana? Ulul fadli. Maka ulu di situ dirofakkan. Tanda rofaknya adalah waw. Kenapa dirofakkan dia dengan waw? Karena dia adalah mulhaq atau mahmul jamak mudzakkar salim. Kalau i'rabnya di situ adalah sebagai fa'il dari ya'tal, ya, ya'tal. Berikutnya, inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Nah, yang kita maksud di sini mana? Yang mana kita maksud? Uli, ya, uli. Dia di situ majrur. Ya, dijarkan. Kenapa dia dijarkan? Karena masuk huruf jar. Mana huruf jarnya? Lam, liuli. Ya. Maka dia dijarkan majrurun wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'anil kasrati annahu mahmul 'ala jam'il mudzakkar salim wa huwa mudhaf, al-bab mudhafun ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita maksud di sini adalah kata al-alamin. Ya, al-alamin di sini kedudukannya sebagai apa? Mudhafun ilaih. Ya Rabbi mudhaf,
Al-alamina mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih hukumnya apa? Majrur. Wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'anil kasrati li'annahu mahmul 'ala jam'il mudzakkar salim. Wa labithu fi kahfihim 300 sinina. Ya. Sinina di situ dia dijarkan. Ya, sinina ini yang gue bilang tadi, yang sinuna, sinina. Ya. Sinina dijarkan. Apa tanda jarnya? Ya. Kenapa dia dijarkan dengan ya? Karena dia mahmul jamak mudzakkar salim. Kedudukannya sebagai apa? Apa kedudukannya? Salasami'atin sinina. Gak mungkin mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih berarti mi'atin mudhaf. Boleh mi'atin jadi mudhaf? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena sudah bertanwin. Jadi gak mungkin dia mudhafun ilaih sinina. Jadi sebagai apa di situ? Sebagai apa? Apa? Tamyiz. 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 Kalau tamyiz dia mansub. Ya, boleh lah ya. Mansub berarti. Tapi lebih tepatnya di sini dia bisa juga kita bilang sebagai badal, bisa juga sebagai tamyiz. Ya. Boleh dua-dua, bahkan boleh tiga, boleh ataf bayan juga. Boleh ataf bayan juga. Lanjut. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. 'Idhin, nah ini yang bab daripada sinun tadi kan, sinina, 'idhin. 'Idhin ini dia sama seperti sinin. Dia di sini mahmul ya. I'rabnya nanti sebagai maf'ul tsani dari ja'alu ya. Maf'ul tsani, maf'ul yang kedua dari ja'al. Berarti kalau maf'ul berarti mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati li'annahu mahmul 'ala jam'il mudzakkar salim. Selanjutnya syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kita maksud di sini adalah kata ahluna. Ahluna ini dia dirafa'kan karena ataf ya, ada waw di situ, waw ataf. Jadi dia ma'tuf ala amwaluna ya. Marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammati li'annahu mahmul jam'i mudzakkar salim. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Nah, ini sama juga. Ahlikum mahmul juga. Cuma i'rabnya dia mansub. Ila ahlikum sama juga. Majrur. Inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Wa ma illiyin dengan illiyun. Gak usah kita bahas lagi ya. Itu semuanya adalah contoh mahmul jamak mudzakkar salim. Wa ammal asma'us sittatu, dan adapun asma'us sittah faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Maka asma'us sittah itu dia dirafa'kan dengan waw, abuka, dinasabkan dengan alif,
abaka, dijarkan dengan ya abika, bisyarti an takuna mudhafatan, dengan syarat bahwa adalah ia apa? Ia asma'u sittah itu mudhafatan. Apa i'rab mudhafatan? Khabaruha. Ya, ingat itu kaidahnya. Apa kaidahnya? Isim nakirah, apabila isim nakirah ada setelah kana dan saudara-saudaranya, maka nasabkan ia i'rabnya sebagai khabaruha. Kan takuna di situ ya, ada takuna. Lalu mudhafatan itu nakirah. Sudah langsung saja, enggak usah ragu ini mudhafatun, mudhafatin, mudhafatan apa ya? Enggak usah ragu, langsung saja nasabkan mudhafatan. Itu adalah khabar daripada kana dan saudara-saudaranya. Jadi antakuna mudhafatan, bahwa adalah ia asma'u sittah itu dia harus menjadi mudhaf. Ini yang sudah Buya jelaskan sebelumnya. Jadi kata abu, akhu, hamu, hanu, fu, dan dhu itu semuanya dia bisa menjadi asma'u sittah yang tanda rafa'nya waw, tanda nasabnya alif, tanda jarnya ya, dengan syarat harus menjadi mudhaf. Kalau dia nggak jadi mudhaf bagaimana? Fa in ufridat 'anil idhafati u'ribat bil harakatiz zahirati. Maka jika dimufradkan ia dari idhafah, dimufradkan ia, maksud dimufradkan itu dia sendiri, katanya itu menyendiri, tidak menjadi mudhaf, tidak ada mudhafun ilaihnya. U'ribat bil harakatil zahirati, di-i'rablah ia dengan harakat yang zahir. Nahu walahu akhun, surah An-Nisa, walahu akhun au ukhtun. Ya, akhun, tengok kata akhun di situ. Akhun. Apakah dia di situ dimudhafkan? Tidak. Ya, dia ufridat anil dhammah, dia sendiri di situ. Tidak ada kata idhofah setelahnya, enggak ada. Enggak ada mudhafun ilaih setelahnya. Maka kata akhun itu kalau di i'rabnya bukan dengan huruf lagi, bukan dengan waw, alif, ya, tapi i'rabnya seperti isim mufrad. Kayak mana isim mufrad? Bagaimana isim mufrad? Dirafa'kan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dikasrahkan dengan dijarkan dengan kasrah, kayak gitulah. Ya, misalnya kita bilang aku punya ayah. Nah, bahasa Arabnya apa? Misalnya kita bilang indi, aku punya ayah. Indi abun, itu kan indi abun. Ya, jadi abun itu kita bilang isim mufrad atau asma'u sittah? Ya, kita bilang isim mufrad atau asma'u sittah? Isim mufrad. Kenapa? Karena dia tidak diidhofahkan, gitu ya. Wa inna lahu aban. Ini dinasabkan, tanda nasabnya fathah. Kenapa dinasabkan dengan fathah? Karena dia isim mufrad. Kenapa berubah jadi isim mufrad? Kenapa enggak asma'u sittah? Karena dia tidak diidhofahkan. Wa banatul akhi. Ya, wa banatul akhi. Nah, al-akhi di situ dijarkan. Tanda jarnya adalah kasrah. Kenapa dijarkan dengan kasrah? Ya karena dia isim mufrad. Ya, kedudukannya di situ menjadi mudhafun ilaih. Walaupun dia jadi mudhafun ilaih. Jadi supaya dia sempurna jadi asma'u sittah, dianya yang harus jadi mudhaf, bukan mudhafun ilaih. Dianya yang harus menjadi mudhaf. Wa an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallimi.
dan bahwa adalah idhofahnya itu kepada selain ya mutakallim. Apa itu ya mutakallim? Ya mutakallim apa? Apa maksud dengan ya mutakallim? Ya yang menunjukkan saya. Ya mutakallim itu berarti mutakallim itu orang yang berbicara, ya, yang berbicara. Ada mutakallim wahdah namanya, ada mutakallim ma'al ghair. Ya, jadi kalau ia berarti dia sendiri, saya, yang bermakna saya. Nah, ya mutakallim ini dia adalah dhamir jar muttasil. Ya, dhamir jar muttasil. Dhamir jar yang bersambung. Ini kebanyakan kesalahan dari pemula yang ngomong bahasa Arab. Dia belum bisa memindahkan dhamir rafa' ke dhamir jar. Gak bisa dia. Jadi misalnya dia bilang kitabuhu apa? Maksud kitabuhu apa? Buku dia, gitu kan? Padahal seharusnya ditukar menjadi kitabuhu. Ya, aina na'lu anta, aina na'lu anta. Mana sendal itu salah. Seharusnya kau tukar dhamir rafa' anta itu menjadi dhamir jar. Jadi seharusnya apa? Aina na'luka. Ini mejaku, ini mejaku. Hada jangan dibilang hada maktabu ana, hada maktabu ana. Itu salah. Seharusnya ana itu bertukar menjadi dhamir jar. Berarti ana berubah menjadi ya mutakallim. Makanya kita bilang hada maktabi. Ini adalah mejaku. Begitu. Belajar. Pindahkan dhamir rafa' menjadi dhamir jar. Ya, jadi ya mutakallim itu apa? Dhamir jar muttasil. Ya. Dhamir jar muttasil. Jadi kalau dia bersambung dengan ya mutakallim, asma'u sittah tadi, abun, akhun, ukhtun tadi semuanya itu bersambung dengan ya mutakallim, maka bagaimana hukumnya? Fa in udhifat ila al-ya'i u'ribat bi harakatin muqaddaratin 'ala ma qabla al-ya'i. Maka jika diidhafahkan ia asma'u sittah itu ila al-ya'i kepada ya, maksudnya ya mutakallim, u'ribat bi harakatin muqaddaratin, di'irablah ia dengan harakat yang ditakdirkan 'ala ma qabla al-ya'i, atas huruf sebelum ya. Nahwu contohnya inna hadza akhi. Ya, akhi, maka kata akhi di situ itu i'rabnya adalah bil harakatil muqaddar, dengan harakat yang ditakdirkan. I'rabnya jadi apa di situ? Jadi apa? Boleh jadi khobar. Berarti kalau jadi khobar, hukumnya di situ apa? Marfu'. Karena inna tugasnya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ya berarti hadanya menjadi ismuha, ismu inna, akhinya menjadi khobar daripada inna. Jadi cara mengi'rabnya akhi. Bagaimana cara i'rabnya? Akhi khabaruha marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Mana zahir? Mana zahir? Dhammatun muqaddaratun. Di mana dia ditakdirkan? Dhammatun muqaddaratun. Ya? Dhammatun muqaddaratun. Nah, di mana dia ditakdirkannya? Nah, kan kata tadi dia muqaddarah, ya.
Ditakdirkan. Di mana ditakdirkannya? Alama qabla liya, jangan ala liya. Berbeda dengan qadhi. Kalau ja'al qadhi, maka dia dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Karena memang asalnya qadhi yu. Ya. Kalau akhi, dia bukan dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Tapi dia dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya. Ya, dia ditakdirkan dhammahnya itu disembunyikan pada huruf yang ada sebelum ya. Kenapa dia ditakdirkan? Mana amin zuhuriha, tertegah menzahirkannya apa? Ishtighalul mahalli biharakatil munasibah. Apa itu Bu ya ishtighalul mahalli biharakatil munasibah? Mana spidol kalian? Spidolnya mana? Tak tahu. Ya. Ishtighal sibuk. Ishtighalul mahal sibuk dengan kedudukan biharakatil munasibah, dengan harakat yang sesuai. Nah, harakat yang sesuai dengan ya itu harakat apa? Kasrah. Sedangkan dia di situ marfu'. Kata ahnya di situ marfu'. Ya. Jadi bingung ini. Mau dikasih dhammah karena dia marfu' atau dikasih kasrah karena baris yang sesuai dengan hurufnya adalah baris kasrah. Itulah yang disebut dengan ishtighalul mahal. Ya, ishtighalul mahal. Nah, karena dia sibuk di sini, maka menanglah yang sesuai. Karena ya baris yang cocok dengan dia itu adalah kasrah. Maka diubahlah dhammahnya menjadi kasrah. Itu disebut dengan ishtighalul mahal. Tapi boleh juga akhi di situ i'rabnya sebagai badal ya, sebagai badal. Itu kaedahnya apabila isim ma'rifah ada setelah isim isyarah. Ya, apabila isim ma'rifah ada setelah isim isyarah, maka i'rabnya sebagai badal. Ya. Apabila isim ma'rifah ada setelah isim isyarah, maka i'rabnya sebagai badal. Akhi ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Apa ma'rifahnya? Hah? Apa ma'rifahnya? Isim ma'rifah kalau di matan jurmiyah kan ada 5. Ya, ma'rifahnya apa itu? Hah? Idhofah kepada salah satu dari yang 4. Ya, diidhofahkan dia berarti dia ma'rifah. Ma'rifah jatuh setelah isim isyarah. Mana isim isyarahnya? Hada. Maka isim ma'rifah itu kedudukannya sebagai badal. Contoh, apa beda hada maktabun dengan hadal maktabu? Apa bedanya? Kalau hada maktabun, maktabun i'rabnya sebagai hada maktabun, ini meja. I'rabnya maktabun sebagai apa? Khabar. Hada mubtada, maktabun khabar, ini adalah meja. Tapi kalau dia bilang hadal maktabu, itu belum sempurna. Berarti harus ditambah hadal maktabu tawilun. Berarti hada mubtada, al maktabu jadi apa? Badalnya badal apa? Badal syai' minas syai'. Ini itu apa? Meja. Meja itu apa? Ini. Hadzal maktab. Mana khabarnya? Tawilun. Itu bedanya ya. Jadi kalau ada isim ma'rifah jatuh setelah isim isyarah, maka isim ma'rifah itu
kedudukannya sebagai badalus syai' minasyai'. Ya. Wa an takuna mukabbaratun tantin. Mukabbaratan. Kenapa mukabbaratan? Isim nakirah jatuh setelah kana dan saudara-saudaranya. Dinasabkan i'rabnya sebagai khabaruha. Wa an takuna mukabbaratan, dan bahwa adalah ia mukabbarah, berbentuk mukabbarah. Ya. Mukabbarah ini adalah lafaz yang normal. Lawan dari mukabbarah musaggharah. Musaggharah itu yang ditasghirkan. Yang ditasghirkan. Jadi kalau ditasghirkan itu dibuat dia atas wazan fu'ailun. Ya, ada dipelajari di Amsilatul Jadidah, isim tasghir namanya. Apa wazan isim tasghir? Fu'ail. Ya, Nusair, Umair. Ya. Jadi kalau dia dibuat lafaz isim tasghir, maka batal asma'u sittahnya. Batal asma'u sittahnya. Fa in sughira, maka jika diisim tasghirkan ia, fa in sughira, maka jika diisim tasghirkan ia asma'u sittah itu u'ribat bil harakatiz zahirati, maka di'rab ia dengan harakat yang zahir. Nahwu hadza ubayyuka. Ubayyuka itu isim tasghir. Sama bunayya di wasaya kita belajar. Bunayya itu isim tasghir. Bunayya, ya bunayya. Bunayya itu isim tasghir. Ya. Apa fungsi isim tasghir? Salah satu fungsinya adalah untuk mengungkapkan rasa sayang. Jadi kalau dia di isim tasghir kan berarti tandanya sayang. Ya bunayya. Asalnya kan wahai anakku, tapi kenapa selalu diartikan wahai anakku sayang? Dari mana? Dari tadi mana isim tasghir. Wa an takuna mufradatan, dan bahwa adalah ia asma'u sittah itu harus berbentuk mufrad. Fa in tunniyat, maka jika ditasniyahkan au jumi'at atau dijamakkan u'ribat i'rabal mutanna, maka di i'rab ia i'rabnya mutanna wal majmu' dan i'rabnya jamak. Jadi kalau dibuat misalnya abun, kalau dibuat tasniyah berarti abani, abaini, akhun, akhani, akhaini, akhuna misalnya. Atau kalau jamaknya jamak taksir ikhwan. Kalau abun jamaknya aba. Jadi kalau dia ditasniyahkan maka i'rabnya tidak seperti asma'u sittah, tapi i'rabnya seperti mutanna. Bagaimana i'rab mutanna? Dirafa'kan dengan alif, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Kalau dia jamak, misalnya jamaknya jamak taksir, maka i'rabnya bagaimana? Dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah. Wal afsahu fil hani an-naqsu. Yang paling fasih pada kata al-hani itu adalah an-naqsu, mengurangi, kurang. Maksudnya kurang apa? Ay'adfu akhirihi, membuang akhirnya. Akhirnya mana itu wawnya. Jadi bukan hanu, bukan pakai waw. Ya. Jadi yang fasih, yang paling fasihnya adalah hanu, enggak pakai waw. Wal i'rabu bil harakati 'ala nun, dan i'rabnya ya dengan harakat di atas nun. Dirafa'kan dengan dhammah hanu, dinasabkan dengan fathah hana, dijarkan dengan kasrah hani. Nahu hadza hanuka. Jadi bukan hanuka. Wa ra'aitu hanaka, bukan hanaka. Wa marartu bihanika, bukan hanika. Itu yang paling fasih. Walihada lam yu'addahu sahibul ajurmiyati wala ghairuhu minal asma'i.
Oleh karena itu, walihada, oleh karena itu, lam yu'addahu sahibul ajurumiyah, tidak menghitungnya oleh pengarang kitab al-ajurumiyah, maksudnya nggak dihitung dia sebagai asma'u sittah. Makanya asma'nya cuma 5 saja. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin. Hanu nggak masuk, ya, tidak masuk. Wala ghairuhu, dan tidak pula selainnya selain sahibul ajurumiyah minal asma'i, daripada asma'us sittah. Wa ja'aluha khamsatan, mereka hanya menjadikannya 5 saja, asmaul khamsah saja. Ya, jadi terserah mau ikut yang mana. Apakah itu kita masukkan ke dalam kategori isim-isim yang 5 sehingga dia jadi asma'ul sittah atau tidak. Tapi tentunya kita mengikut pendapat yang paling fasih, yang bahasa yang paling fasih, tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya pada kata hanu, disebut dengan an-naqs, dikurangi, ya, dibuang ujungnya. Itu saja, insyaallah kita sambung besok. Wa amal amtsilatul khamsatu fa hiya kullu fi'lin ittasala bihi. Jangan dulu. Habiskan satu ini dulu. Wa amal amtsilatul khamsatu, dan adapun amtsilatul khamsah fa hiya kullu fi'lin ittasala bihi, maka dia adalah setiap fi'il yang bersambung dengannya. Dhamirut tasniyatin, dhamir tasniyah, nahwu yaf'alani wa taf'alani, atau dhamiru jam'in atau dhamir jama', nahwu yaf'aluna wa taf'aluna, atau dhamirul muannatsatil mukhatabati atau dhamir muannatsatil mukhatabati, nahwu taf'alina. Ini amtsilatul khamsah atau af'alul khamsah. Maka yang ini fa innaha turfa'u bi thubutin nun, sesungguhnya ia dirafa'kan dengan menetapkan nun. Yaf'alani ada nunnya, taf'alani ada nunnya, yaf'aluna ada nunnya, taf'aluna ada nunnya, taf'alina ada nunnya. Kalau rafa', tanda rafa'nya thubutun nun. Wa tunsabu wa tulzamu bi hadfin nuni, dinasabkan dan dijazamkan dengan membuang nun. Itu saja. Insyaallah kita sambung berikutnya. Tambi